Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Raka Algama. Di sini saya akan mereview sebuah film sebagai bentuk syarat untuk memenuhi tugas 2 saya terhadap mata kuliah studi perang dan damai. Jadi hari ini saya akan membahas dan mengulik salah satu film Marvel Cinematic Universe yang paling emosional dan penuh makna pada tahun 2022 ini, yaitu sebuah film Black Panther Wakanda Forever. Tapi saya tidak hanya akan membahas keindahan visualnya saja, tetapi ada aksi heroik yang akan membedah film itu dari perspektif yang lebih dalam dengan menggunakan pandangan dari teori peace atau yang disebut dengan perdamaian. Ada 3 konsep kekerasan dari John Galtung. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit sinopsisnya terlebih dahulu terhadap film Black Panther Wakanda Forever ini. Sebelumnya dengan teori dari John Galtung ini, di mana film ini dibuka dengan duka mendalam atas kepergiannya Raja Sallah yang meninggalkan Wakanda dalam masa transisinya. Letitia Ware sebagai Putri Shuri dan Angela Bassett sebagai Ratu Ramonda yang harus berjuang untuk memimpin bangsa mereka sambil menghadapi ancaman baru dari bawah laut, Talokan yang dipimpin oleh Sang Namor. Jadi pada film Black Panther Wakanda Forever ini muncul sebuah konflik ketika vibranium, elemen yang sangat langka, kuat yang menjadi jantung Wakanda, ditemukan di lokasi baru yang memicu ketegangan antara Wakanda serta Talokan dan negara-negara adidaya lainnya yang haus akan sumber daya tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran penting dari seorang Riri Williams, yaitu seorang jenius muda yang menciptakan Ironheart yang setia di mana pertempuran tidak dapat terhindarkan, dan kita melihat sebagai Shuri melalui rasa sakit dan kehilangan yang berusaha menemukan jalannya sebagai Black Panther baru, bukan hanya untuk melindungi Wakanda tetapi juga untuk memahami esensi kepemimpinan dan perdamaian di tengah-tengah krisis. Di mana Shuri yang akhirnya mengambil peran sebagai Black Panther ini dihadapkan pada pilihan besar, yaitu membalas dendam atau menciptakan perdamaian. Jadi selanjutnya saya akan kaitkan terlebih dahulu dalam ketiga konsep John Galtung, yaitu dengan teori peace atau perdamaian, di mana teori John Galtung ini memiliki 3 jenis konsep, yaitu yang pertama ada konsep kekerasan langsung, yang kedua ada kekerasan kultural, yang ketiga ada kekerasan struktural. Yang perlu diingat bahwa John Galtung juga berbicara tentang perdamaian, yaitu ada 2 jenis, perdamaian negatif dan juga perdamaian positif, yang dimana saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama, konsep Galtung itu kekerasan langsung atau bisa disebut dengan konsep direct violence. Dalam film Black Panther Wakanda Forever ini, misal ada adegan di mana yang pertama, perang Wakanda versus Talokan ini adalah contoh paling yang jelas dari kekerasan langsung, di mana pertempuran sengit antara militer Wakanda dan prajurit Talokan, maupun pertempuran pribadi antara Shuri dan Namor yang menyebabkan kehancuran yang diakibatkan oleh konflik tersebut. Ini adalah sebuah bentuk manifestasi yang jelas dari teori maupun konsep direct violence. Yang kedua, serangan Namor ke Wakanda. Namor secara langsung memimpinkan pasukannya menyerang Wakanda yang membanjiri ibu kota dan menyebabkan banyak korban jiwa. Ini adalah suatu bentuk tindakan kekerasan langsung yang disengaja. Yang selanjutnya, upaya negosiasi yang gagal. Sebelumnya perang skala penuh ada upaya untuk dialog antara Ratu Ramonda dan Namor. Kegagalan negosiasi ini yang berujung pada agresi yang menunjukkan bahwa perdamaian negatif tidak dapat dipertahankan karena ada pihak yang memiliki kekerasannya langsung. Ada selanjutnya, yaitu konsep kekerasan struktural, di mana konsep John Galtung ini bisa dilihat dari adegan film Black Panther, yang dimana yang pertama, perburuan vibranium oleh dunia luar. Jadi keinginan negara-negara adidaya untuk mendapatkan vibranium Wakanda, bahkan dengan cara-cara yang merugikan atau mengancam kedaulatan Wakanda. Misalkan contoh kekerasan struktural, sistem global yang didominasi oleh kekuatan tertentu dan hasrat akan sumber daya menempatkan Wakanda dalam posisi yang rentan. Jadi di mana kesejahteraan mereka terancam oleh struktur kekuatan ekonomi dan militer global. Yang kedua, ada ancaman terhadap Talokan. Jadi konsep struktural ini juga di mana Talokan, kehidupan Talokan yang tersembunyi di bawah laut terancam oleh aktivitas dunia permukaan seperti posisi laut dan pengeboran minyak. Jadi ini adalah suatu bentuk kekerasan struktural, di mana tindakan manusia di atas laut mengancam eksistensi dan cara hidup masyarakat Talokan. Meskipun tidak ada niat langsung untuk menyerang mereka secara fisik, mereka menderita akibat dampak lingkungannya yang disebabkan oleh struktur industri dan konsumsi dunia. Yang terakhir ada isolasionisme Wakanda. Sebelumnya keputusan Wakanda juga untuk tetap bersembunyi dan tidak berbagi vibranium mereka, ini menimbulkan suatu perlindungan lah secara tidak langsung yang menciptakan ketidakseimbangan struktural di dunia. Jadi ini bisa dilihat sebagai bentuk kekerasan struktural pasif karena mereka memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah global, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ini bisa memperparah masalah yang mungkin dialami negara lain akibatnya ketidakmerataan sumber daya. Dan juga film ini juga menunjukkan bahwa isolationisme itu mereka adalah respon terhadap kekerasan struktural yang mereka alami dari dunia luar.
Yang terakhir ada konsep kekerasan kultural, di mana konsep ini dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau struktural. Ini membuat kekerasan terasa benar maupun normal. Kaitannya dalam adegan film Black Panther yaitu pertama, keyakinan Namor tentang superioritas Talokan dan ancaman dunia permukaan. Jadi ideologi Namor bahwa Talokan adalah satu-satunya bangsa yang murni dan bahwa dunia permukaan secara inklusif itu adalah ancaman yang harus dimusnahkan. Misalkan contoh kekerasan kultural yaitu kepercayaan ini melegitimasi tindakan agresi dan kekerasan langsung terhadap dunia permukaan dan Wakanda yang dianggap bersekutu dengan mereka. Misalkan ada slogan kultural yaitu dewa ular berbulu mereka yang menjadi simbol identitas untuk menjustifikasi kekerasan mereka. Yang kedua, nasionalisme. Jadi konsep ini juga memperlihatkan ekstrimnya Wakanda sebelum, meskipun Wakanda digambarkan sebagai negara pahlawan, adalah elemen kekerasan kultural dalam isolanialisme mereka dan keyakinan akan keunggulannya lah. Mereka sendiri juga terkadang membuat mereka sulit berempati dengan penderitaan di luar batas mereka. Namun film ini juga menunjukkan evolusi terutama bagi Shuri, rasa bangga dan tradisi Wakanda yang kuat meskipun umumnya positif bisa jadi pemicu kekerasan kultural jika digunakan untuk meredakan atau menolak pihak lain. Yang terakhir, kultur balas dendam, baik Namor maupun Shuri pada titik tertentu terdorong oleh kultur atau tradisi balas dendam. Namor untuk rakyatnya dan juga Shuri untuk ibunya, dan Raja T'Challa yang meyakinkan bahwa balas dendam adalah respon yang sah atau bahkan diperlukan untuk mengatasi penderitaan suatu bentuk kekerasan kultural yang dapat melegitimasi kekerasan langsung. Baik titik film ini adalah ketika Shuri memilih untuk tidak melanjutkan siklus balas dendam ini yang bergerak menuju perdamaian positif dengan mengintegrasikan ketiga konsep John Galtung ini, bahwa film Black Panther Wakanda Forever ini dapat dilihat sebagai narasi yang kompleks tentang perjuangan untuk perdamaian yang sejati maupun melampaui sekadar ketiadaan perang yang secara fisik. Jadi film ini menyoroti bagaimana kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk pertempuran, tetapi juga dalam struktur sosial. Nah, jadi selanjutnya saya akan masuk ke aspek pembahasannya, di mana saya akan membedah Black Panther Wakanda Forever melalui teori peace dari John Galtung, yang dimana teori perdamaian atau peace ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu negatif peace dan positif peace, yang meliputi dengan beberapa aspek terkait film Black Panther ini, yaitu ada dari politiknya, struktural maupun militer. Jadi saya akan mulai dari aspek militernya dulu, di mana dalam Black Panther Wakanda Forever dalam film tersebut jelas bahwa negatifis, di mana kondisi hadirnya kekerasan fisik langsung atau perang ketika Namor dan Talokan memutuskan untuk tidak menyerang Wakanda secara langsung. Setelah beberapa negosiasi awal, itu adalah tidak ada baku tembakan yang saling dilepaskan dan juga tidak ada pasukan yang bentrok pada saat itu, atau setelah pertempuran besar antara Wakanda dan Talokan setelah usai ketika kedua belah pihak memutuskan untuk menghentikan agresi fisik yang mereka tidak lagi berperang, namun akar masalahnya belum terselesaikan sepenuhnya. Dari sisi positifisnya sepenuhnya dalam aspek militer, berarti lebih dari sekadar absennya perang. Jadi film Black Panther ini tentang bagaimana membangun sistem konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan melalui strategi yang kuat atau aliansi yang mengutamakan dialog di film Black Panther ini. Jadi ketika Wakanda di bawah kepemimpinan Shuri berpotensi itu untuk mengembangkan sistem pertahanan yang lebih proaktif lah, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan Talokan, bukan hanya sebagai musuh tetapi sebagai entitas yang bisa diajak kerjasama untuk menjaga stabilitas regional. Oleh karena itu sebuah langkah yang menuju positifis ini bisa dilihat sebagai gagasan lah untuk menggunakan vibranium, di mana vibranium ini dikategorikan sebagai kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk senjata, bisa menjadi fondasi yang perdamaian positif lah. Selanjutnya mari saya akan jelaskan dari aspek politiknya, dimensi politik lah dalam film Black Panther Wakanda Forever ini, di mana untuk negativisnya dari dimensi politik ini saya bisa melihat ketika Ratu Ramonda mencoba menenangkan ketegangan dengan negara-negara lain yang menuntut akses ke pribadium mereka. Jadi mungkin tidak terlibat dalam perang terbuka, tapi ada kebohongan secara politik, ancaman saksi atau upaya pengumpulan data secara rahasia, yang dimana ini adalah suatu kondisi konflik tidak bisa dipecahkan secara jelas, tapi ditunda atau disembunyikan di balik layar dengan cara diplomasi yang tegang. Bahkan ketika Wakanda dan Talokan menyetujui gencatan senjata, sementara cara politik adalah tidak ada perang, tetapi kepercayaan belum sepenuhnya terbangun dan potensi konflik ini masih mengintai di bawah permukaan selanjutnya. Dalam positifis ini, politik terlihat ketika Wakanda dan Talokan meskipun memiliki sejarah konflik mencoba mencari solusi jangka panjang lah melalui kayak negosiasi dan pemahaman budaya. Contohnya adalah ketika Shuri
sebagai Black Panther mulai melihat Namor bukan hanya sebagai musuh tetapi sebagai pemimpin yang melindungi rakyatnya. Jika mereka dapat membangun platform dialog yang berkelanjut di mana hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak diakui dan dihormati. Jadi ini adalah suatu bentuk positifis dari John Galtung, di mana ini tentang pembangunan institusi dan mekanisme politik yang adil untuk menyelesaikan perselisihan bukan hanya menundanya. Jadi untuk terakhir kesimpulannya, jadi setelah saya melihat film Black Panther ini, kesimpulannya film Black Panther Wakanda Forever ini bukan hanya tentang superhero lah, yang mengajarkan kita tentang makna kehilangan identitas dan pilihan untuk berdamai. Jadi kaitannya dengan teori John Galtung yang tadi disebutkan, kita jadi bisa melihat bahwa perdamaian itu bukan sekadar tidak perang, tapi juga soal keadilan, struktur yang setara dan keputusan moral yang berani serta membangun kesetaraan maupun mekanisme itu adalah sebuah penyelesaian konflik yang adil di semua tingkatan. Intinya jadi untuk aktor Shuri ini di dalam film Black Panther ini adalah sebuah simbol bahwa perdamaian sejati datang dari keberanian untuk mengampuni, bukan hanya membalas. Mungkin sekian penjelasan saya terhadap review film Black Panther Wakanda Forever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.